Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda buat jamaah di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah tipe-tipe suami cek. Nah ini dia nih. Dari tadi narsumnya salah-salah semua ngomongnya gimana Ustadz? Tipe-tipe Ustadz Zalulu gimana Ustadz Zalulu? Tipe-tipe suami cek. Nah udah benar sekarang, tadi nggak gitu. Nah ini sekarang kita lanjutin lagi nih ya. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ini kalau kita bicara masalah tentang istri lagi hamil ini pasti yang namanya suami dan istri deg-degan. Deg-degannya karena apa? Ah gimana ya lahirnya ya, kira-kira lengkap nggak ya, kira-kira bagaimana ya gitu ya. Nah inilah adalah kekhawatiran sebagai orang tua seperti tayangan yang berikut ini nih. Dina Oktavia tetap tegar memberi senyum pada putranya, yakni si kecil Muhammad Pandu Firmansyah yang didiagnosa terjangkit hidrosipalus. Warga kawasan Jojoran Gubeng, Surabaya itu menyebut putranya juga mengalami kerusakan pada bagian wajah, khususnya di bagian bibir, hidung, dan kedua matanya. Si kecil Pandu juga disebut baru saja keluar dari rumah sakit untuk menjalani operasi pemasangan selang sebagai saluran mengeluarkan cairan di kepalanya. Pandu disebut tengah mendapat perawatan jalan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Cobaan terbesar Dina ialah fakta bahwa Dina harus merawat putranya hanya bersama sang ibu di dalam rumah petak berukuran 2 x 6 meter. Saat diwawancarai pada Minggu 1 Desember 2019, Dina menyebut ayahnya meninggal dunia pekan lalu. Sementara suaminya pergi meninggalkannya dan meminta urus cerai lantaran malu punya anak yang kurang sempurna. Dina juga menyebut keluarga suaminya turut tak mau mengakui keberadaan sang cucu. Ini nauzubillah ya nauzubillah min zalik. Maksudnya ini kita apapun yang Allah berikan kepada kita ini adalah yang terbaik untuk kita. Jadi seharusnya kita ini bisa menerima, bukannya malah istri mendapatkan anak atau kita mendapatkan anak yang enggak sempurna ini justru ditinggalin karena malu atau ditelantarkan. Nah ini mungkin Bunda nih ya perlu dijawab nih Bunda nih. Iya. Seberapa penting sih sebenarnya ilmu menerima dan ilmu memberi dalam sebuah pernikahan agar tidak menjadi tipe suami yang zolim apalagi sampai menelantarkan keluarganya. Mohon izin penjelasannya Bunda. Baik, terima kasih Kak Fadli, subhanallah untuk ibu yang Allah berikan anugerah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk ibu dan putra tercinta. Insya Allah segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan itu ada merupakan ketetapan untuk kita. Karena ketika Allah meniupkan ruh ke dalam perut kandungan daripada ibu itu sudah Allah tetapkan. Jodohnya, ajalnya, kehidupannya seperti apa, bahagia sengsaranya. Dan juga termasuk Allah berikan anugerah, Allah berikan putra tercinta dengan penyakit yang Allah berikan. Maka tidak ada lain kita lihat surat Hud ayat 15. Fasbir, wasbir dan bersabarlah. Masya Allah kenapa Allah di situ meminta kita untuk bersabar. Karena memang itu sudah kehendak daripada Allah. Kalau kehendak kita inginnya memiliki anak yang sempurna, ingin memiliki anak yang normal, itu memang keinginan kita siapa yang tidak ingin memiliki putra-putri yang normal, yang sempurna, kita berdoa terus. Tapi ketika kenyataannya Allah berikan kehendak lain, maka tidak ada lain adalah kita bersabar dan juga tetap bersyukur. Karena banyak, mohon izin, mohon maaf punten, ada yang lama mendapatkan keturunan ya dengan berusaha, tetapi ibu diberikan anugerah. Barangkali dari fisiknya seperti ini akan Allah berikan kelebihannya. Dan ini adalah merupakan ujian dari Allah untuk kita. Tetapi pada hal ini suami, nah ini kita ngomong kepada tentang suami yang zolim. Ketika istri mendapatkan putra seperti ini, itu kan anak berdua. Jadi tidak boleh istri yang disalahkan atau bahkan ditinggalkan. Kenapa? Karena ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah berkehendak? Bagi Allah very easy. Allah ingin berkehendak seperti apa? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jikalau Allah berkehendak menetapkan segala sesuatu, Allah hanya bilang kun, jadi maka jadilah. Jadi ketika diberikan seperti ini, suami hendaknya jangan meninggalkan istri. Suami jangan menelantarkan anak. Kenapa? Karena zalim. Termasuk salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, bahkan dimurkai oleh Allah. Ketika kita melakukan sesuatu keburukan, Allah tidak akan pernah tinggal diam.
maka Allah akan memberikan balasan kepada suami yang meninggalkan istri. Bukan disupport, bukan disayang, disyukuri. Allah berikan ini anugerah. Kan anak itu adalah amanah. Kita ingin memiliki keturunan. Ketika dikasih keturunan, kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah merupakan takdir. Jadi ketika kita diberikan takdir oleh Allah, terima ikhlas. Plong, alhamdulillah pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Karena itulah ladang amal kita. Merawat anak seperti ini adalah merupakan anugerah yang pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan barangkali ibu, bunda atau yang mama semua umi yang diberikan kesempurnaan daripada anaknya. Nah sekarang bagaimana suami? Suami ini memang harus diberikan teguran. Ya. Kenapa harus ditegur? Karena itu memang udah kehendak Allah, berarti tidak beriman kepada Allah, ya. Maka ketika kita menyatakan beriman kepada Allah dengan segala ketetapannya, rukun iman itu disitulah bermain kita nomor 6, rukun iman yang ke-6 adalah takdir. Kalau beriman kepada Allah, maka sampai 6 kita harus menyempurnakan iman kita. Mungkin bisa sedikit kasih penjelasan Bunda buat bapak-bapak yang mungkin punya anaknya kurang sempurna. Apa sih ganjarannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa menerima semuanya kenyataan yang dikasih Allah? Apa Tidak ada lain adalah pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Teruslah berbuat baik, jangan berbuat baik kepada orang lain, kepada anak sendiri tidak menerima dan tidak berbuat baik. Aduh ya Allah, ini memang berat banget ya buat jamaah semua, pasti semua merasakan hal ini memang nggak mudah, tapi inilah yang diberikan oleh Allah ini adalah yang terbaik untuk kita. Kita nggak pernah tahu ya kan. Ya namanya anak ini bakalan seperti apa ya kan. Allah kalau misalnya kasih kelebihan seperti apa kita nggak pernah tahu. Pokoknya yang Allah kasih sama kita itulah yang terbaik, ya, terbaik untuk kita. Nah sekarang kita coba lanjutkan lagi nih. Ada juga tipikal suami atau tipe-tipe suami selain tadi yang sudah disebutkan oleh guru-guru kita. Tipe suami yang serba terserah nih Ustadz Maulana. Ada yang istrinya nanya, Pak ini gimana Pak? Terserah. Pak ini gimana Pak? Terserah. Istrinya belum sholat, terserah. Ini terserah. Nah terus bagaimana nih ya? Kalau misalnya jadi suami yang seharusnya ini tidak mendiamkan aja nih istrinya. Kalau misalnya melakukan kesalahan ya segala macam supaya menjadi suami yang berpendirian. Karena seorang suami ini kan merupakan pemimpin bagi keluarganya, bagi istri dan anaknya. Bagaimana penjelasannya guru kita Ustadz Maulana, silakan. Makasih banyak Mas Fadli, bagus banget hari ini tema kita. Buat yang baru bergabung, mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita. Amin. Baik yang sudah menikah, membina rumah tangga, maupun yang baru insya Allah akan menuju. Jadi ini jadi pembelajaran besar. Izin Bunda Tuti, Ustazah Lulu, makasih banyak sudah memberikan ilmu yang luar biasa. Nah, bagaimana cara seorang suami yang supaya punya pendirian? Jadi jangan terserah. Jadi cara menjadi suami yang berpendirian memiliki iman dan takwa. Iman dan takwa. Bagaimana iman dan takwa itu? Senantiasa di mulutnya ada kata jujur. Oh, Masya Tidak ada Allah. bohong. Hati-hati. Jangan salah, ya terserah tapi hatinya ngedumbel. Berarti tidak sesuai dengan ucapan dan hatinya. Kemudian ingat, maaf ya tanpa menggurui. Meluangkan waktu untuk istri. Kalau seperti itu cuek aja. Ibarat sudahlah terserah kamu. Berarti tidak ada waktu untuk keluarga. Harusnya menyiapkan waktu supaya punya pendirian. Jangan sampai maaf ya. Lebih baik memperbaiki daripada memulai lagi. Nah, lalu ingat. Sosok suami tidak boleh berdiam diri. Harus punya iman dan takwa ini supaya punya pendirian. Senantiasa mendoakan istri dan anak-anak. Sekali lagi mendoakan istri dan anak-anak. Mohon izin kalau bisa sesudah tahajud kita doakan. Di tengah malam adukan kepada Allah gitu. Kemudian ingat setia. Jangan ada kepikiran untuk apalagi tidak setia atau yang disebut namanya apalagi selingkuh. Jangan. Setia itu hebat. Setia itu luar biasa. Apalagi yang pertama tadi imtak, yang kedua memiliki akhlak yang mulia. Kenapa kata-kata memiliki akhlak yang mulia? Karena tidak mengumbar aib keluarga. Jadi iya terserah, tapi nanti dia ngomongin itu istri saya begini orangnya. Itu enggak bagus, berakhlaklah. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Senantiasa apa menjadi pakaian. Lalu senantiasa menepati janji, membantu istri melakukan pekerjaan.
tidak boleh kita mendiamkan istri kan. Coba kalau kita ikuti tadi tayangan di awal ada suami yang mendampingi istri, ini luar Wah, Masya biasa. Allah. Mungkin orang juga perlu tahu nih Ustadz nih jamaah yang di rumah ya. Iya. Bagaimana apa sih bahayanya kalau misalnya jadi suami itu tipenya yang terserah aja? Akan berakibat, akan bertanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi bertanggung jawab di akhirat. Karena sosok suami itu ar-rijalu tadi bagus Mas Fadli. Ar-rijalu qaumun 'alan nisa, kaum itu pemimpin, pertanggungjawaban bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Masya Allah. Makanya apalagi berpendidikan itu harus pertanggungjawaban. Iya, jangan terserah-terserah. Kalau bisa tuh istri kemana tuh tahu ya Iya. kan. Kasih tuh Istri itu GPS mau di istri. diperhatikan. Iya, kasih GPS. Tapi kalau GPS kelewatan juga sih ya. Kan ya, jadi kita tahu juga kalau sampai kenapa-napa di mana kelihatan gitu loh. Nah ini sekarang kita mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang ada di rumah nih. Ya, ini Masya Allah nih ya. Jamaah yang sudah mengirimkan curhatannya ke media sosial Islam itu Indah ya. Secara private. Nah sekarang waktunya kita menghubungi yang bersangkutan untuk curhat langsung sama guru-guru kita. Sudah tersambung dengan ada mbaknya hamba Allah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mbak curhatnya. Curhatnya bagaimana menyikapi seorang suami yang sering temperamen, terus menjelek-jelekan istrinya, terus seringkali mengucapkan ya udah kita udahan aja dan kamu cari laki-laki lain. Kayak gitu tuh. Terus boleh nggak seorang istri memohon-mohon untuk tidak mengatakan seperti itu, dan kita mau gitu. Iya. Saya Ini seorang ibu rumah tangga dan seorang karyawan. oke. Terus 17 bulan kami menikah dan selama itu saya sering bolak-balik ke rumah sakit Oke. karena ginjal saya bengkak. Nah, terus selama itu kalau misalnya saya lagi sakit itu saya tidak pernah memperlihatkan bahwa saya sedang sakit gitu. Jadi sebisa mungkin saya melakukan aktivitas benar-benar rumah, mengepel, setrika gitu, memasak. Tapi suami itu sering kali bilang kalau pekerjaan saya tidak selesai, kenapa kamu terbebani katanya gitu. Melipat baju aja nggak bisa beres, terus masak tidak enak katanya gitu. Terus sedangkan saya tuh kondisinya sedang sakit dan Oke. baru operasi juga. Ya, oke Mbak, saya paham maksudnya karena di sini terimanya agak putus-putus. Saya juga udah baca ya Mbak ya. Ini kalau nggak salah ya. Halo Mbak. Ya. Ya, saya coba sedikit simpulkan karena nih Mbaknya suaranya sini kenalnya putus-putus ya. Mbak ini menikah dengan Duda ya. Dudanya ini kalau nggak salah yang saya baca ini di email kita ya adalah teman Mbak SMP. Yang awalnya ini menikah dengan Mbak secara baik-baik. Tapi setelah menikah kenyataannya berbeda setelah 17 bulan menikah ini. Ternyata suami ini suka marah-marah ya, pemarah temperamen ya. Mbak sakit tapi suaminya nggak pernah tahu dan dia nggak peduli sepertinya seperti itu ya Mbak ya. Nah sekarang suaminya ini juga nggak pernah membiayai Mbak untuk masuk ke rumah sakit karena Mbak juga jarang cerita sama beliau. Nah ini tapi yang ada suaminya marah-marah terus, kalau marah mintanya udahan. Ini kan pernikahan bukan permainan ya, jadi nggak ada kata-kata udahan-udahan ini, nauzubillah min zalik. Mungkin sedikit kita coba minta penjelasan dari guru-guru kita dulu. Yang pertama dari Ustazah Lulu, silakan. Iya, Masya Allah Mbak, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan keikhlasan. Karena memang kita tinggal di dunia sudah merupakan sunatullah. Ad-dunya darul imtihan, dunia tempatnya ujian. Allah uji kita dari kekurangan harta, jiwa, kemudian buah-buahan, dan apapun itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Karenanya dalam hadis dikatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang yang beriman. Ketika diberikan musibah maka bersabar, kemudian kenikmatan maka bersyukur. Tapi ada yang sebaik-baiknya yakni disebut muhsinin, walaupun diberikan musibah tapi tetap bersyukur. Inilah bagaimana Nabi Ayub ketika diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit, anak-anaknya yang meninggal dunia, hartanya yang habis, tapi Masya Allah tetap bersyukur kepada Allah. Yang diingat adalah yang memang mendapatkan nikmat yang banyak sekali dari Allah. Bunda, yang pertama yang harus kita ketahui, yuk sama-sama kita saling menasehati dalam rumah tangga. Kalaupun tidak bisa, maka ada orang ketiga menjadi penengah ya untuk menyampaikan kepada suami. Sebaiknya berbuat seperti apa terhadap istri.
Karena bisa jadi khilaf, lupa atau ada masalah yang memang sehingga terbawa sampai emosinya begitu kacau, Ya. begitu membuat istri tidak nyaman ya. Kemudian berdoa, bangun di sepertiga malam berdoa karena doa wal ibadah, doa adalah intinya ibadah. Masya Allah. Coba sekarang kita coba kasih kesempatan Bunda Tuti juga untuk bertanya langsung. Mungkin tanya jawab lebih enak kali Bunda. Iya baik, terima kasih Kak Fadli. Mbak, mudah-mudahan Mbak kuat ya, karena ini adalah pilihan. Berumah tangga itu adalah takdir dan juga pilihan. Mbak sudah memilih suami menjadi suami Mbak. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itulah sebelum menikah kadang-kadang yang baik-baik yang terlihat. Dan sesudah menikah kadang-kadang terbalik. Malah yang tidak baik yang dirasakan. Nah Bunda mau bertanya, sekarang ini sudah berobat apa sudah mulai sembuh atau gimana Mbak? Setiap minggu saya kontrol, Ya, terus subhanallah. terapi juga, herbal juga. Jadi iya. memang uang saya juga habis untuk berobat gitu. Oh iya baik-baik. Sekarang teruskan karena sebagai bentuk ikhtiar kita berobat sampai sembuh, sampai total. Dan Mbak harus semangat. Kenapa harus semangat? Karena memang kalau kita semangat insya Allah, Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Hanya semangat hidup yang kita lihat adalah anak. Kalau suami cuek kepada kita, berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balikan hati suami adalah Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Mudah-mudahan suami dengan didoakan terus Allah berikan hidayah. Dan semoga berubah karakternya. Karena memang karakter itu tidak bisa instan untuk dirubah. Apalagi itu udah tabiat ya. Nah makanya sebagai bentuk daripada penerimaan takdir ikhlas. Bertahan, bersabar. Ya, ini kalau kita bicara masalah tentang takdir ini tadi seperti apa iya. yang katakan Bunda ini memang takdirnya Mbak ini ya mungkin Allah kasih seperti ini karena Allah tahu Mbak ini kuat. Nah, Mbak itu ini betul. bisa untuk melaluinya karena kalau enggak mungkin Allah kasih ke Mbak gitu loh Mbak. Ya Mbak ya, Iya, benar, ambil Kak positifnya aja dijadikan ladang pahala buat Mbak ya Mbak ya. Amin. Makasih Allah. banyak Mbak, mudah-mudahan dagangan di belakangnya cepat laku tuh, habis semua laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya Buat kumpul. pengobatan kan? Iya amin, ya amin. Baik, Amin, ya. makasih Mbak, mudah-mudahan puas dengan jawaban dari guru-guru kita ya Mbak. Assalamualaikum. Amin jazakallah. Makasih sama-sama. Ya Allah ini pelajaran banget buat kita semua ya. Sebelum kita menikah itu kenali dulu lebih baik-baik siapa pasangan kita atau calon pasangan kita. Tanya dengan orang-orang dekatnya bagaimana sifatnya. Karena kalau misal di depan kita pastinya manis-manis terus. Nah gitu pastinya ya. Ya jelas. Apa tuh? Duda tadi bukan saya. Oh iya benar. Kalau Duda yang ini baik ya Allah, alhamdulillah promoin temen. Sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz nih. Ada juga nih tipe suami yang posesif ya, yang melarang istrinya itu pergi dengan pria lain. Memangnya boleh suami itu posesif Ustadz? Boleh banget. Alhamdulillah. Begini, sebenarnya. Sabar. Kenapa? Gimana kalau kita jelasin ntar aja karena ini tipe saya banget. Ya. Saya mau jelas. Ntar abis yang satu ini ya. Ya, ya. Yang di rumah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.